Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana penerapan dari 6 prinsip dasar, 6 teori Dow dan 3 landasan untuk melihat sebuah pergerakan dari harga. Yang pertama adalah kita bahas dulu mengenai teori Dow. Teori Dow yang pertama adalah pasar memiliki 3 trend. Pasar memiliki 3 pergerakan, yaitu major trend, yang kedua adalah middle trend, dan yang ketiga adalah minor trend. Untuk melihat pergerakan trend tersebut secara chart, kita melihat dari time frame saja ya. Jadi teman-teman bisa memilih 3 buah time frame dan bisa memberikan patokan pada masing-masing time frame yang mana yang teman-teman lihat itu menjadi major, middle, dan minor. Nah, biasanya yang major itu adalah time frame yang lebih besar. Di tengah-tengahnya kita memilih sebuah time frame untuk menentukan middle trend dan kita trading di minor trend. Jadi time frame yang kita refleksikan itu menjadi minor trend. Nah, misalnya di indeks harga saham gabungan contohnya ya. Pada bursa Indonesia karena likuiditasnya masih tidak terlalu besar, maka kita menggunakan 3 time frame untuk merefleksikan bagaimana trend yang sedang terjadi. Time frame yang monthly kita bisa gunakan untuk major trend, yang weekly kita gunakan untuk middle trend, dan yang daily kita gunakan untuk menentukan di mana titik kita buy atau sell-nya. Dan itu kita katakan itu merupakan pergerakan yang sifatnya adalah minor atau minor trend. Kalau teman-teman mungkin ada di forex, ada di komoditi yang likuiditasnya jauh lebih besar ya, mungkin di bursa Amerika juga cukup besar atau Nikkei yang cukup besar, teman-teman bisa menggunakan time frame yang sifatnya intraday. Intraday berarti time frame yang dibawa daily ya. Jadi bisa menggunakan yang 4 jam, 1 jam, dan 30 menit. Jadi 4 jam untuk majornya, 1 jam untuk middle-nya, dan teman-teman membuka posisi di 30 menitan. Atau teman-teman bisa menggunakan yang lebih pendek lagi, 30 menit, 15 menit, dan 5 menit. Dan seterusnya ya. Teman-teman bisa atur sendiri di mana majornya, di mana middle, dan di mana minornya. Nah, dalam hal ini saya ingin mencontohkan kepada teman-teman yang berlaku di Bursa Efek Indonesia yang sering saya pakai ya. Jadi majornya saya gunakan yang monthly, middle-nya saya gunakan yang weekly, dan minornya saya gunakan daily-nya. Jadi daily saya gunakan untuk minor trend. Jadi biasanya kita membuka posisi, kita melakukan analisa trading plan ya, ada di time frame yang daily-nya. Nah, apa yang kita lihat dari ketiga trend tersebut? Misalnya di depan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah time frame dari monthly. Jadi artinya dalam setiap candle itu adalah pergerakan harga selama 1 bulan bursa. Jadi 1 bulan bursa berarti sekitar 20 harian. Apa yang kita lihat dari time frame monthly adalah sebuah trend yang sifatnya adalah major. Artinya kalau major trendnya itu masih uptrend, berarti kita bisa memanfaatkan pullback atau pantulan-pantulan yang ada untuk melakukan trading, terutama untuk teman-teman yang bergaya trading swing ya. Nah, ini di sini saya juga mau ingatkan kepada teman-teman, sejak awal sebelum trading tentukan dulu teman-teman mau trading dengan gaya apa. Dengan mengetahui gaya trading teman-teman, otomatis teman-teman bisa menggunakan trend atau pergerakan harga itu lebih kecil. Jadi contoh misalnya kayak saya ya, saya lebih ke arah sifatnya swing sampai ke position. Nah, untuk seorang swinger kita hanya perlu menggunakan yang weekly sampai ke daily saja. Jadi artinya kita pakai aja yang middle trend sampai ke minor trend. Jadi tidak perlu menggunakan sampai ke major trendnya. Kenapa? Karena terlalu bias nantinya. Tetapi apakah bisa kita menggunakan major trend terus kita menentukan trading kita di minor trend? Bisa. Ya, saya ambil contoh misalnya, teman-teman bisa lihat chart di depan teman-teman, kita melihat bahwa kondisi pasar yang sedang terjadi pada chart ini adalah masih dalam keadaan sideways setelah mengalami pergerakan naik ya. Jadi sudah mengalami uptrend. Dari teman-teman udah bisa lihat di sini,
Ini udah jelas uptrend ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih belum bisa menentukan kondisi pasar, bisa melihat video sebelumnya. Jadi bagaimana cara menentukan kondisi pasar. Kita bisa lihat di sini adalah low-nya. Ya, terus setelahnya itu adalah ini adalah high-nya, dan ini adalah low yang lebih tinggi, dan ini adalah high yang lebih tinggi. Benar ya? Teman-teman tinggal urutin saja semuanya sehingga teman-teman bisa tahu ini kondisi pasar sedang apa. Nah, pada saat sedang ada di sini, trend yang sedang ada di sini, kita melihat ini adalah sebuah trend yang sifatnya adalah sideways ya. Kenapa? Karena setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, pasar mulai bergerak konsolidasi. Jadi kita kalau melihat dari support resistennya, maka teman-teman akan bisa melihat bahwa ini adalah sebuah area di mana akan muncul yang namanya demand. Teman-teman juga bisa lihat di sini mungkin ada sebuah area lagi ya di mana akan muncul supply. Nah, area untuk menentukan bagaimana supply dan demandnya, bagaimana menentukan support dan resistennya, teman-teman akan lihat nanti di video berikutnya ya. Kalau melihat dari pergerakan ini, misalnya kita belum tahu ya area sebelah sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa harga menuju kepada area support. Apa yang akan terjadi kalau harga menuju ke area support? Maka kita akan melihat kemungkinan akan ada pantulan di sini. Akan ada pantulan menuju ke atas. Buat seorang swing atau mungkin day trading atau mungkin seorang scalper, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa melakukan trading untuk jangka pendek. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, begitu teman-teman mengetahui bahwa ada sebuah pergerakan yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan trading, jadi yang teman-teman lakukan adalah pindah ke time frame yang lebih kecil atau time frame minornya. Di situ kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa di sini kemungkinan besar kita akan punya sebuah kesempatan untuk melakukan trading dari support ini ke arah resisten ya. Dan ini pergerakannya dari 7.000, dari sekitar 8.000 ke 10.000, itu tentu sangat-sangat lumayan untuk seorang swinger. Benar ya? Kalau kita mengambil posisi di sini ya, dan kita lihat ya, ini sebentar aja kita melihat pergerakannya terus naik. Nanti kita tentuin trading plan-nya dan kita bisa sell di daerah-daerah resisten ini. Jadi dari buy di bawah untuk sell di area resisten, jadi support dan resisten ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah mungkin di sini kita sudah keluar ya, karena kan trading plan kita adalah buy on support, sell on resistance. Jadi ini adalah area di mana kita sudah sell. Nah, dari sini hanya dari contoh sederhana ini teman-teman bisa lihat ya bahwa teori Dow yang pertama bahwa pasar memiliki 3 pergerakan itu kita bisa gunakan untuk menentukan area di mana ada potensi untuk kita buy dan menghasilkan keuntungan. Kayak tadi, ini contoh yang paling sederhana adalah misalnya dari major trendnya, dari yang monthly-nya, kita melihat memang ada peluang untuk terjadi pantulan di sini. Nah, peluang pantulan ini kita bisa manfaatkan dengan melihat pada time frame atau trend yang lebih kecil atau kita sebut sebagai minor trend di sini. Itu teman-teman lihat ya, itu adalah penerapan dari chart untuk teori yang pertama. Jadi bagaimana teman-teman bisa trading yang namanya trading multi time frame. Kita mungkin akan lebih bahas ini di video yang lain ya. Kita nggak mungkin bisa menjelaskan semuanya di satu video seperti ini. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya kegunaan dari prinsip pertama dari teori Dow tersebut. Dari sini ya saya hanya ingin mau menunjukkan bahwa teori dan praktek itu ada gunanya. Jadi dengan teman-teman mengetahui logik di balik teori atau prinsip-prinsip dalam analisa teknikal, teman-teman otomatis bisa memicu diri atau mencari sebuah strategi yang sesuai dengan prinsip tersebut. Jadi sebenarnya contoh kayak sekarang ya, kita sedang menggunakan multi time frame untuk trading price action. Itu yang pertama. Teori yang kedua adalah tren yang terjadi di pasar sesungguhnya atau pergerakan harga yang terjadi di pasar sesungguhnya melewati 3 fase. Dalam teori Dow kita menyebutnya sebagai 3 fase. Pertama adalah akumulasi, yang kedua adalah markup, dan ketiga adalah distribusi. Ya, kita tambahkan yang satu adalah markdown. Nah, bagaimana kita bisa melihat
akumulasi yang terjadi, terus kemudian diikuti oleh markup, diikuti oleh distribusi, dan diikuti oleh markdown ya. Teman-teman bisa lihat, misalnya saya ambil sebuah contoh saja dari chart ini. Kita lihat dari time frame yang lebih gede agar mungkin lebih jelas ya bagaimana kita bisa melihat distribusi, akumulasi maupun markdown dan markupnya. Di sini teman-teman lihat, prinsip dari akumulasi adalah pengumpulan barang yang sedang dilakukan oleh seorang fund manager atau market maker. Nah, pengumpulan barang yang dilakukan oleh market maker atau fund manager ya, atau mereka yang berkepentingan, tentu perlu waktu untuk melakukannya. Nah, pada saat mereka sedang melakukan akumulasi, yang terjadi adalah mereka akan mengusahakan penawaran dan permintaan itu sama. Nah, penawaran dan permintaan itu sama, teman-teman bisa lihat kembali ya, landasan dasar dari melihat price action yang pertama mengenai supply dan demand. Pada saat permintaan dan penawaran diusahakan sama, maka tren yang sedang terjadi pada saat itu adalah sideways. Nah, keadaan sideways ini mungkin saja di situ ada dua kejadian. Kejadian pertama bisa jadi itu adalah sedang melakukan akumulasi. Kejadian yang kedua adalah mereka bisa sedang melakukan yang namanya distribusi. Oke? Nah, jadi akumulasi, reverse ke video-video sebelumnya ya tentang logik di balik akumulasi dan logik tentang distribusi, bahwa akumulasi akan terjadi pada saat permintaan dan penawaran diusahakan sama. Dan markup akan terjadi pada saat barang yang ada di pasaran atau pasokan yang ada di pasaran mulai menipis. Kenapa bisa menipis? Karena terjadinya akumulasi. Jadi oleh sebab itu teman-teman bisa lihat di sini ya, kita bisa langsung menemukan dengan sangat jelas di mana kondisi pasar yang ada pada kotak yang saya gambar itu adalah sedang sideways. Sedang sideways berarti apa yang sedang terjadi di sana? Yang sedang terjadi di sana adalah adanya akumulasi. Bagaimana kita bisa mengkonfirmasi itu akumulasi? Teman-teman bisa menggunakan satu indikator namanya volume. Teman-teman bisa lihat kalau indikator di depan teman-teman, kotak yang saya gambar itu, kita gambar di kotak ini sangat jelas ya kalau ini adalah kondisi pasar yang sedang konsolidasi ya, dia sedang dalam keadaan konsolidasi. Nah, pada saat dia sedang melakukan konsolidasi ini, teman-teman melihat kembali di volumenya. Kita mau mendeteksi apa yang sedang terjadi pada keadaan konsolidasi tersebut. Kalau misalnya sedang terjadi pengumpulan barang, pasti yang dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya senyap. Sesuatu yang sifatnya pergerakannya tidak akan terlalu besar ya, volatility-nya rendah. Setuju ya teman-teman ya? Lihat kembali tentang logik di balik akumulasi dan logik di balik distribusi. Pada saat dia awal terjadinya akumulasi, trend atau volume yang sedang terjadi cenderung besar. Nah, untuk ukuran besar dan kecil dari sebuah volume, teman-teman bisa tambahkan garis moving average di situ ya. Di dalam trading view teman-teman tinggal klik 2 kali, tinggal aktifkan aja volume moving average di sana, tinggal okein. Nah, volume-volume yang berada di atas moving average ini ya saya tebelin saja ya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Ya, di situ ada satu garis di volume di situ yang warna hitam itu. Nah, volume-volume yang berada di atas garis itu menunjukkan volume yang besar, artinya di atas rata-rata. Nah, volume-volume di atas rata-rata teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu terjadi pada keadaan seperti apa. Misalnya contoh ya, dia berada di atas atau area-area di atas box ini, itu selalu terjadi volume yang besar ya, mencoba untuk breakout tetapi tidak bisa diturunkan kembali. Lihat ya, volumenya diturunkan kembali. Pada saat di ujung-ujung box teman-teman bisa lihat ya, volume mulai membesar. Tandanya apa? Bahwa akan ada atau mulai ada tercium akumulasi di sana di ujung-ujungnya ya. Sudah mulai terjadi partisipasi yang dilakukan oleh mungkin retail, mungkin investor lokal, mungkin juga
institusi-institusi lokal yang sudah mulai melakukan partisipasi, dan karena barang mulai kosong sudah dikumpulkan sejak di awal ini, barang mulai kosong, maka yang terjadi adalah markup. Markup ini dikonfirmasi kembali dengan kondisi pasar. Teman-teman lihat sendiri ya, pada saat dia breakout, dia mengalami yang namanya pullback, retest kembali ke area sekitar support atau resisten yang berhasil ditembus ya. Mereka pullback kembali baru mulai bergerak kembali. Ini konfirmasi yang dilakukan oleh pasar bahwa sebuah trend itu dikonfirmasi oleh volume ya. Volume pada saat breakout itu besar ya, teman-teman bisa lihat ya. Volume pada saat breakout itu besar, sehingga kita sebut itu menjadi sebuah breakout yang valid. Itu adalah teori Dow yang kelima. Jadi saya sekalian aja saya masukkan ke situ. Teman-teman bisa lihat dia breakout dan dia melakukan pullback. Ini adalah sebuah konfirmasi bahwa area yang mereka berhasil tembus itu atau area yang mereka breakout itu adalah area yang valid. Kenapa? Karena sempat di retest kembali dan trendnya mulai melaju. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat bahwa kita kalau misalnya ketinggalan dari sebuah trend atau breakout, jangan dikejar. Itu kan saya sering juga mention itu dalam banyak video ya. Jangan dikejar, nggak perlu FOMO. Apa yang kita tunggu? Tunggulah dia pullback untuk retest kembali. Apakah resisten yang berhasil ditembus pada pergerakan sebelumnya itu valid nggak menjadi sebuah support untuk pergerakan selanjutnya. Tentang support dan resisten teman-teman akan pelajari itu di video berikutnya. Tetapi teman-teman dari sini kita bisa konfirmasi ya bahwa sebuah pergerakan daripada harga itu selalu melewati 4 fase. Akumulasi, markup, kemudian ada distribusi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah mulai terjadi distribusi di atas, kemudian setelahnya terjadi yang namanya markdown. Jadi fasenya itu jelas. Ada 4 fase di dalam sebuah pergerakan harga. Akumulasi terjadi di sini, kemudian terjadinya markup ya karena pasokan menipis, kemudian terjadinya distribusi, adanya taking profit di sana, dan fund manager atau market maker yang melakukan akumulasi sebelumnya melepas barang. Pada saat barang atau permintaan banyak tetapi penawaran jauh lebih banyak ya, maka terjadilah yang namanya markdown. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya fasenya akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Ya, demikian nanti dia akan seterusnya. Teman-teman tinggal mengidentifikasi kejadian fase demi fase. Jadi teori yang kedua ini itu kelihatan dengan sangat jelas bahwa selalu dalam pergerakan harga selalu akan terjadi 4 fase tersebut. Kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah price atau market discount everything ya. Kalau ini sudah sangat-sangat jelas. Yang jadi masalah di lapangan adalah kenapa dia bergerak. Teman-teman sering bertanya seperti itu ya. Kenapa dia bergerak? Kenapa ya ini breakout ya? Ada apa ya dia breakout ya? Terus habis itu sibuk mencari berita. Yang teman-teman harus lakukan bukan mencari berita, tetapi based on technical dulu. Pada saat dia breakout kita ikut dulu. Kenapa? Karena price discount everything. Pada saat nanti berita muncul, biasanya itu kita mungkin sudah kita sebut sebagai sudah terlambat. Pada saat berita sudah muncul, pada saat news teman-teman sudah ketahui, biasanya sudah menjelang-jelang akhir masa-masa pergerakan markup-nya. Jadi jangan menunggu berita, tapi konfirmasilah pertama seperti apa kondisi pasar yang ada. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi sedang terjadi apa, fase apa. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang dibutuhkan oleh seorang trader adalah bagaimana mengidentifikasi yang pertama kondisi pasar, yang kedua adalah mengidentifikasi di mana area yang kita sebut sebagai area supply
dan di mana yang kita sebut sebagai area demand, atau yang mungkin terkenalnya teman-teman sebut itu sebagai area support dan area resisten. Itu kan fungsi dari price action ya. Nanti support dan resisten teman-teman akan pelajari di video berikutnya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut ke teori yang keempat, bagaimana menerapkannya. Teman-teman lihat ya, teori yang keempat adalah intermarket atau indeks di dalam setiap pasar ya, pasar keuangan, mungkin adalah pasar equity, pasar komoditi, itu saling berhubungan erat dan itu saling mempengaruhi satu antara yang lain. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya, bagaimana harga dari oil misalnya, harga dari minyak itu akan mempengaruhi saham-saham yang berhubungan dengan minyak maupun beberapa mata uang yang berhubungan dengan minyak yang mungkin kita sering sebutnya sebagai commodity pair. Teman-teman ada di forex. Misalnya contoh ya, mata uang yang berhubungan dengan harga minyak yaitu Canadian dollar atau yen Jepang. Kenapa Canadian dollar berhubungan dengan minyak? Karena memang komoditi dari Kanada itu adalah minyak. Kemudian kenapa yen Jepang berhubungan dengan minyak? Karena importir terbesar minyak di dunia adalah Jepang. Jadi oleh sebab itu pada saat harga minyak naik, otomatis pendapatan dari Kanada naik. Ya, berarti Canadian dollar itu akan cenderung uptrend atau menjadi mata uang yang kuat. Sedangkan pada saat minyak turun, maka yen Jepang akan naik. Kenapa? Karena dia membeli minyak dengan harga yang lebih murah. Yen Jepang akan menjadi mata uang yang kuat pada saat harga minyak turun. Contoh kayak hari ini, minyak sedang turun ya, maka yen akan menjadi mata uang yang kuat, Canadian dollar akan menjadi mata uang yang lemah. Artinya kalau teman-teman pairing itu Canadian dollar dengan yen, maka teman-teman tahu ya, pada saat yen kuat, Canadian dollar lemah, maka kondisi pasar pada pair Canadian dollar dan yen Jepang adalah downtrend. Kenapa? Karena lemah Canadian dollarnya. Ya, itu hubungan intermarket. Sama halnya dengan minyak naik, otomatis saham-saham yang berurusan dengan minyak itu akan cenderung fluktuasi. Ada fluktuatif di situ. Saya ambil contoh misalnya minyak sedang turun sekarang, maka kita akan lihat saham yang berhubungan dengan minyak. Contoh misalnya Elsa sedang turun. Saham yang lain yang berhubungan dengan minyak adalah Medco misalnya sedang turun. Apakah minyak ini sudah mengalami kondisi pasar yang reversal? Kita memang lihat belum ya, dia masih cenderung uptrend. Ini yang teman-teman harus hubungkan satu sama lain. Jadi saya ambil contoh yang lain, misalnya contoh ya, Dow Jones misalnya. Dow Jones itu sedang dalam kondisi yang uptrend. Maka pasar modal yang lain akan cenderung mengikuti. Misalnya contoh Nikkei. Nikkei juga dalam keadaan uptrend ya, mengikuti bagaimana Dow Jones. Kita juga bisa lihat misalnya contoh Hang Seng juga dalam keadaan uptrend, sekarang sedang pullback. Ambil contoh lagi misalnya komposit atau indeks harga saham gabungan, itu juga dalam keadaan uptrend. Teman-teman bisa lihat ya, jadi intermarket saling mempengaruhi satu antara yang lain. Teori yang mengenai intermarket ini memunculkan sebuah konsep analisa teknikal, yaitu menganalisa dari top to down. Top to down apa? Contoh misalnya kayak kalau kita menganalisa indeks harga saham gabungan atau saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita bisa menganalisa top to down. Nanti kita akan terangkan dalam satu video yang lebih lengkap. Misalnya saya ambil contoh adalah kita pertama lihat indeks Dow Jones. Teman-teman bisa lihat lebih bawah lagi adalah bursa di Asia yang berpengaruh ya. Misalnya Nikkei atau Hang Seng, bagaimana trennya. Kemudian teman-teman turun lagi ke indeks harga saham gabungan. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Apakah bergeraknya sama atau tidak? Nah, kalau misalnya market directionnya sudah cukup jelas, maka kita mulai masuk ke mikronya atau lebih down lagi, yaitu sektoral sampai ke persahamnya. Itu yang dilakukan di dalam melakukan analisa teknikal. Oke? Nah, kemudian yang kelima, tren dikonfirmasi oleh volume perdagangan. Saya udah jelaskan tadi. Yang keenam adalah mengenai tren selalu berlanjut hingga muncul tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan bahwa tren itu
akan berakhir. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di misalnya contoh ya, langsung ke indeks harga saham gabungan, chart indeks harga saham gabungan. Sebuah trend akan cenderung berlanjut. Misalnya ini sedang udah dalam keadaan downtrend. Jelas banget ya dalam keadaan downtrend. Nah setelahnya dia mulai mantul membentuk posisi atau kondisi pasar yang mulai uptrend. Nah ini sebuah trend, dia akan terus berlanjut sampai ada sebuah tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan bahwa trend itu segera berakhir. Teman-teman lihat di depan teman-teman di sini ya, ini adalah low, ini adalah high-nya. Kemudian dia sudah membentuk low yang baru ya, low yang meninggi, betul ya. Kemudian ada namanya high yang meninggi, kemudian ada low yang meninggi. Setuju ya? Jadi ini adalah kondisi yang sudah uptrend. Jadi indeks harga saham gabungan saat ini sedang dalam kondisi yang uptrend. Kalau teman-teman tarik sebuah garis trendline, kita akan belajar nanti soal trendline nanti ya. Ya kita bisa lihat sendiri bahwa sebuah trendnya itu ya, trendline-nya masih naik ke atas kan. Pada saat sekarang mungkin indeks harga saham gabungan sedang merah atau sedang turun. Ini apakah menunjukkan kepada kita bahwa trendnya akan berakhir? Belum, pasti belum. Kenapa belum? Karena low yang ada, low yang di sini itu belum tertembus oleh trend ini. Makanya tandanya jelas. Kalau kondisi pasar menunjukkan uptrend itu adalah higher low, maka pembalikan arah atau reversal dia harus membentuk low yang baru, bukan low yang meninggi lagi. Ini kan low yang masih meninggi ya. Nah kalau dia mengalami pembalikan arah, maka tandanya jelas bahwa rangkaian higher low itu sudah tidak terjadi. Dia akan mengalami mungkin keadaan yang namanya konsolidasi, atau mungkin akan mengalami keadaan langsung ke downtrend. Ya, jadi tandanya sangat jelas. Makanya sejak awal yang teman-teman perlu lakukan adalah mengidentifikasi dulu kondisi pasarnya apa. Karena itu fungsi dari price action. Pertama adalah mengidentifikasi kondisi pasar. Dengan tahu kondisi pasarnya, otomatis kita tahu juga apa yang harus kita lakukan. Posisi apa yang harus kita lakukan, yang kita buka pada saat kondisi pasar seperti ini. Jadi bagaimana menerapkannya ke dalam chart seperti ini teman-teman. Jadi prinsip dari teori dengan praktek itu tidak ada perbedaan. Yang mungkin akan membedakan antara trader satu dengan trader yang lain adalah soal jam terbang saja. Kalau teman-teman semakin sering latihan, kalau teman-teman semakin sering melakukan hal ini berulang dan berulang dan berulang, itu pasti teman-teman akan bisa melakukan identifikasi kondisi pasar akan lebih gampang. Penerapan terhadap 6 teori Dow dan 3 landasan dasar price action juga akan sangat mudah. Jadi apa yang teman-teman harus lakukan sekarang? Latihanlah. Latihan, dan latihan. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang price action di video-video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman subscribe, pastikan teman-teman share video ini agar lebih banyak lagi trader-trader yang lain, teman-teman yang lain bisa melakukan trading secara mandiri. Ya, kita bisa belajar sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.